Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Cerita Orang Dalam. Kami hari ini punya satu episode spesial. Jadi biasanya kita akan bicara kebijakan public policy gitu di DKI Jakarta bersama SKPD gitu, bersama dinas dan lain-lainnya. Tapi kita punya tamu spesial hari ini bersama salah satu orang. Jadi kalau teman-teman melihat kebijakan di DKI Jakarta itu didevelop oleh dua kamar eksekutif, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, lalu yang kedua kamar legislatif, dalam hal ini DPRD DKI Jakarta. Nah, hari ini kami kesempatan untuk ngobrol bareng dengan Pak Abdul Aziz. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, Pak Abdul Aziz ini adalah Ketua Komisi B yang di DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS. Iya. Begitu Pak? Betul. Dari dulu dapilnya dari mana Pak? Saya dari Dapil 10 Jakarta Barat. Dapil 10 Jakarta Barat. Itu dari mana aja tuh Pak? Itu Kecamatan? ada 5 kecamatan, ada Palmerah, Taman Sari, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk, dan Kembangan. Oh, wow. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di daerah 5 kecamatan tersebut, ini adalah wakil dari daerah kamu gitu. Jadi kalau misalnya ini bisa cari tahu, bisa sharing gitu ya sama Pak Abdul Aziz gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum dengar nih Pak, kalau Komisi B itu fokusnya di apa nih Pak? Jadi Komisi B ini fokus di perekonomian. Membawahi beberapa SKPD ya, antara lain Dinas Perhubungan, UMKM, pariwisata, kelautan dan ketahanan pangan, dan juga ada juga di bawahnya BUMD begitu ya. Ya, termasuk di dalamnya PT Delta begitu yang akan kita bicarakan lebih jauh nanti ya. Begitu. Jadi semua aspek kebijakan perekonomian yang ada di Jakarta tuh kebijakannya salah satu digodoknya di Komisi B ya Pak ya? Betul. Berarti kemarin kalau nggak salah itu tentang perda parkir gitu. Berarti di Komisi B gitu Pak, digodoknya lalu dibawa paripurna dan disahkan. Iya, gitu. betul. Apa aja sih Pak yang sejauh ini yang jadi tantangan di Komisi B gitu? Apalagi dalam konteks pandemi hari ini gitu ya. Betul. Dimana kan seingat saya DKI Jakarta itu salah satu yang terpukul gitu, hampir 50% APBD-nya hilang itu. Di 2020 kemarin, tantangan apa nih Pak yang sejauh ini ditemukan oleh teman-teman Komisi B? Iya, terutama pada saat pandemi ini ya. Pandemi ini kan diawali oleh krisis kesehatan awalnya. Tapi setelah krisis kesehatan ini menurun, maka yang akan naik adalah krisis ekonomi. Karena banyak sekali tenaga kerja yang dirumahkan gitu kan, yang menerima pemotongan gaji begitu kan, dan juga banyak usaha-usaha terutama mikro, kecil, menengah ya, yang mengalami kebangkrutan karena memang sedikitnya pembeli karena aturan PSBB dan sebagainya. Nah, ini sebuah tantangan yang besar untuk kami. Bagaimana caranya kita harus punya strategi ya, bersama Pemda DKI Jakarta tentunya untuk memulihkan kembali perekonomian kita ke depan begitu. Ya, itu juga yang kita sudah 1 tahun gitu. Jadi teman-teman kalau nanti punya aspirasi bisa sampaikan juga ke Pak Aziz gitu ya, kayak ini kayaknya harus ini gitu, karena kan anggota wakil rakyat salah satunya nerima aspirasi dari masyarakat. Betul, kami terbuka pada aspirasi dari masyarakat. Ada yang misalnya kalau ini sosial media gitu Pak, bisa ada sosial medianya atau kontak kemana gitu? Ada yang bisa ini, yang bisa dihubungin sosial medianya. Nanti akan kita kasih lihat, nanti akan di videonya akan ada sosmednya Pak Abdul Aziz gitu ya. Mungkin nanti bisa ini kasih aspirasi langsung. Tapi gitu teman-teman. Nah, sebenarnya episode kali ini tuh kita punya bahan gitu. Kita penasaran nih, karena gini teman-teman. Kita selalu melihat sebuah kebijakan tuh selalu dibenturkan secara politik gitu. Politik A, politik B, politik C, politik D gitu. Padahal kadang-kadang secara substansi gitu permasalahannya lebih besar daripada sekedar politik
si A dan politik si B gitu. Makanya kami kebetulan senang sekali bisa datang ke sore ini ketemu Pak Aziz gitu untuk dapat gambaran sebenarnya dalam konteks penjualan saham Delta ini gitu. Situasi itu sebenarnya seperti apa? Karena kan yang teman-teman nih pasti kalau ikut media sosial nih selalu dilihat wah ini si A lawan si B gitu. Padahal menurut kita sebenarnya ada yang lebih besar dari itu gitu. Manfaat buat masyarakat DKI Jakarta nih kaitan dengan kepemilikan saham. Kemarin sih sebenarnya kita udah sempat ngobrol sama Pak Aziz gitu di awal, kayaknya ini memang hal yang harus diketahui sama masyarakat gitu. Tentang sebenarnya sih seberapa sih bermanfaatnya gitu pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta punya saham di perusahaan minuman keras gitu Pak. Aziz gitu. Gimana? Ya, ini kalau dari sisi perekonomian ya, karena saya kebetulan ada di perekonomian. Ini informasi yang bersifat fakta dan data ya, bahwa PT Delta ini adalah perusahaan peringkat keempat penyumbang dividen terbesar begitu ya. Yang nomor 1 itu Bank DKI, yang kedua Transjakarta, yang ketiga Pamjaya, yang keempat PT Delta begitu. Dan kontribusinya sekitar 82 miliar di tahun ini ya, 2020 begitu. Ya. Di sisi lain kita harus melihat juga dampak selain ekonomi begitu. Ya kalau kita lihat dampak ekonominya kan ini plus begitu ya nilainya ya. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat dari sisi sosialnya, dari sisi budayanya, dari sisi kesehatannya, yang saya juga yakin bahwa ya akan banyak pendapat di situ ya. Jadi kontribusi di sisi ekonomi tidak serta-merta harus menjadi pertimbangan utama ya bagi Pemda DKI untuk mempunyai sebuah BUMD. Saya kira begitu. Dan sebenarnya kan 88 kontribusinya juga kita hanya menanam saham ya Pak ya. Gitu kan kalau tadi dari yang lain tuh dari Transjakarta, Bank DKI, Pamjaya itu kan BUMD yang kita pegang langsung operasionalnya gitu. Sehingga kebijakannya bisa kita ubah gitu ya. Betul. Kayak misalnya Transjakarta kalau buat nambah rute kan kita bisa request gitu. Pemprov, DPRD juga bisa ini tolong ditambah jalur rute ke sini. Tapi kan kalau dalam konteks PT Delta ini kita tidak punya kuasa untuk menentukan kebijakan gitu Pak di perusahaan gitu. Betul, saham Pemda DKI di PT Delta kurang lebih 26%, lebih sedikit ya. Ya, kemudian juga ada sekitar 60% saham dari San Miguel Filipina atau Malaysia ya. Ada sekitar 15% saham masyarakat gitu. Jadi sebenarnya juga ini ya Pak, agak rumit ketika misalnya kita juga mau ngubah kebijakannya si perusahaan gitu. Karena kan kita cuma 26% gitu kan. Jadi kita hanya mendapatkan keuntungan finansial saja gitu, 82 miliar sekitar tahun 2020 gitu. Betul. Kalau dari sisi yang lain gitu Pak, melihat tentang kepemilikan saham ini gimana ya Pak? Maksudnya kan peredaran minuman keras itu kan salah satu hal yang dalam tanda kutip itu dijaga gitu ya peredarannya gitu, apalagi beberapa tahun lalu gitu kan kebijakannya adalah tidak menjual di tempat umum gitu, dijualnya di tempat yang berizin, di hotel, di restoran, dan di minimarket besar, di hypermarket gitu, supermarket besar. Ada pembatasan lah intinya ya. Ya memang kita melihat bahwa kepemilikan saham yang 26% ini ya kita nggak bisa dominan di sana, sehingga aturan-aturan internal perusahaan pun ya Pemda DKI tidak bisa intervensi terlalu jauh begitu kan, karena posisi sahamnya juga tidak mayoritas. Dan juga kalau kita melihat aspirasi dari masyarakat ya, kebetulan saya juga sebagai anggota dewan banyak turun ke masyarakat, melakukan serap aspirasi dan sebagainya. Ada juga yang bertanya mengenai masalah-masalah kepemilikan saham ini di Pemda DKI, dan aspirasi mereka ya to the point ya, kenapa sih Pemda punya saham di perusahaan minuman keras seperti itu gitu kan? Apakah ini memang
tugas negara begitu Iya. untuk mengontrol minuman keras sehingga harus punya saham di situ. Kan kenyataannya tidak begitu. Iya, iya. Nah, jadi dari aspirasi-aspirasi itu ya kita himpun, kita jadikan sebuah laporan. Ya ternyata mayoritas masyarakat Jakarta ini juga menentang adanya kepemilikan saham Pemda DKI di PT Delta begitu. Nah, kalau kita melihat lebih jauh, rekan-rekan saya juga di beberapa komisi kan juga beberapa fraksi berbeda-beda ya. Ada juga yang memang berpendapat bahwa mengapa kita harus menjual sedangkan PT Delta ini adalah penyumbang dividen, termasuk BUMD dengan penyumbang dividen yang terbesar begitu kan. Betul. Kenapa kita harus menjual sedangkan kita dengan adanya saham kita di DKI ini justru kita bisa mengontrol peredaran minuman keras dan sebagainya. Tapi sekali lagi kita harus melihat ini secara makro ya. Kalau saya melihatnya secara makro, bahwa sebagai penyelenggara negara kita punya satu visi, misi dan tupoksi yang jelas gitu, yang diamanahkan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Kemudian juga melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mensejahterakan kesejahteraan umum dan sebagainya. Saya kira ini menjadi sebuah patokan bagi kita sebagai penyelenggara negara untuk mengambil keputusan-keputusan yang ada. Dan saya kira keputusan Pemda DKI dalam hal ini untuk menjual saham PT Delta sehingga Pemda DKI tidak memiliki saham lagi di sana itu cukup tepat karena melihat aturan-aturan ini. Walaupun sekali lagi secara ekonomi ini menguntungkan, tapi kita juga harus melihat selain ya sisi lain dari keuntungan ekonomi ini. Dari sisi sosial misalnya, bagaimana produk-produk dari PT Delta ini yang mengandung alkohol ya, ini juga pasti ada dampak negatifnya terhadap kesehatan misalnya, terhadap budaya misalnya. Toh budaya kita di DKI ini ya masih mayoritas Muslim ya, betul. Yang notabene mengharamkan minuman-minuman keras begitu, dan juga faktor lain yaitu faktor kesehatan ya, itu juga berperan sangat besar. Kemudian dari sisi controlling kita terhadap minuman keras juga saya lihat masih lemah begitu. Walaupun memang ada aturan-aturan yang harus menjual di sini, harus tidak boleh menjual di sana dan sebagainya, tapi itu masih, saya melihat itu masih sangat lemah begitu. Dan sebenarnya ketika akan jadi kontradiktif ketika Pemda punya saham di perusahaan minuman keras, tapi Pemda juga harus mengatur peredaran gitu. Dalam hal ini kan gimana caranya semuanya diketatkan gitu, misalnya kan sama dengan berkurangnya dividen gitu. Kalau secara ekonomis kan itu nggak masuk. Betul. Harusnya bikin kebijakan yang memperbanyak dividen gitu kan. Tapi kan ini kontradiktif ketika negara harus mengatur peredaran gitu, tapi juga kok punya saham di perusahaan minuman keras gitu. Jadi memang saya setuju itu ya, adanya konflik of interest ya, kalau kita punya saham di PT Delta, padahal di satu sisi seharusnya Pemda DKI adalah berfungsi sebagai regulator yang mengatur peredaran minuman keras. Tapi dengan punya saham di sana kan ada konflik of interest. Ya, bagaimana kita mau mengatur bahwa kita punya kepentingan juga di sana. Kalau main bola ya jadi pemain sekaligus jadi wasit begitu kan. Ini tidak akan efektif begitu. Karena itu ya saya setuju kalau memang Pemda harus melepas saham PT Delta ya, karena memang ini
minuman beralkohol begitu ya. Kemudian benar-benar Pemda menjadi regulator yang independen, tanpa punya konflik of interest. Jadi bisa mengatur, membuat aturan sehingga tidak memikirkan lagi rugi atau untung dari PT Delta itu begitu. Saya kira seperti itu idealnya memang. Iya. Sejauh ini diskusi gitu ya Pak, di teman-teman kan mekanismenya kan Pemda eksekutif bersurat ke legislatif untuk menjual. Keputusannya ada berdua nih, eksekutif mau menjual, DPRD legislatif juga mau menjual. Sejauh ini perbedaan pendapatnya gitu antara teman-teman di DPRD adalah ekonomi dan kesehatan tadi gitu ya Pak. Betul. Jadi ada yang punya aspirasi untuk ini kan menguntungkan gitu. Iya. Di satu pihak ada yang memang melihat dari sisi ekonomi ya, bahwa ini menguntungkan, kenapa harus dijual? Yang harus dijual harusnya yang rugi dong, gitu kan? Itu kalau dari sisi ekonomi. Tapi yang memandang dari sisi kesehatan, lah ini minuman ini tidak membuat rakyat Indonesia sehat, begitu kan? Sebaliknya bahkan menimbulkan penyakit-penyakit. Untuk apa Pemda punya saham di perusahaan-perusahaan seperti ini? Ya, sedangkan sekarang kalau kita lihat ya, rokok saja itu udah mulai dibatasi. Iya. Rokok kan tidak membuat orang mabuk begitu kan? Betul. Tidak juga membuat kita kehilangan kesadaran begitu. Tapi masyarakat kita sekarang sudah mulai sadar bahwa rokok ini dampaknya bagi kesehatan sangat signifikan. Karena itu ya harus diatur begitu. Kemudian juga kalau kita lihat ya, beberapa pekan yang lalu saya masih ingat ada sebuah berita viral ya, tentang adanya oknum aparat yang menyalahgunakan senjata api, karena dipengaruhi oleh miras di Cengkareng, di Jakarta Barat. Iya, di Cengkareng, Jakarta Barat, dan menyebabkan 3 nyawa melayang, 1 orang luka-luka. Nah, aparat saja yang seharusnya menjaga keamanan rakyat bisa berlaku seperti itu dengan dipengaruhi oleh miras, gitu kan? Apalagi masyarakat biasa, gitu kan? Dan saya kira dari sisi kriminalitas juga dampaknya kita bisa bandingkan. Kriminalitas yang didampak ya, oleh adanya minuman keras, begitu kan? Kita bisa bandingkan dengan kriminalitas yang tidak terdampak minuman keras. Pasti jauh lebih besar yang terdampak minuman keras. Dan juga saya melihat ada sisi lain ya, yang membuat minuman keras ini juga berbahaya walaupun orang tidak melakukan kriminal. Contohnya membawa kendaraan misalnya, ya kan? Orang berkendara dipengaruhi minuman keras, itu berbahaya sekali untuk pengendara lain atau pejalan kaki. Beberapa kali kan tuh di Jakarta Selatan ya, apotek iya, ditabrak gitu sama orang-orang yang terpengaruhi sama minuman keras gitu kan. Itu kalau punya niat kriminal juga buruk, megang senjata buruk, nggak megang senjata, megang setir juga buruk gitu. Betul. Jadi miras ini ya, kalau kita terpengaruh oleh miras, maka kita akan kehilangan kesadaran. Apapun yang kita lakukan, maka itu di luar kesadaran kita. Termasuk juga tidak punya niat jahat ya, bawa kendaraan misalnya, itu bisa berpotensi untuk mencelakakan orang lain. Saya kira itu harus dipertimbangkan ya oleh masyarakat, bahwa adanya kepemilikan Pemda DKI dalam perusahaan yang memproduksi miras itu harus ditinjau ulang, saya kira begitu. Nah, kalau ini Pak, dalam konteks teman-teman masyarakat nih yang dengerin orang dalam juga, masyarakat sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendorong proses penjualan ini supaya jadi supaya bisa cepat terrealisasi gitu kan? Apakah misalnya saya nggak tahu, apakah udah masyarakat yang mau demonstrasi ke DPRD ngedorong gitu, atau langkah-langkah konstitusional apa nih Pak yang sebenarnya bisa masyarakat yang punya aspirasi sama bahwa Pemda nih nggak boleh nih punya saham gitu. Apa sih yang bisa teman-teman di masyarakat lakukan untuk mendorong ini gitu? Ya, negara kita kan negara demokrasi. Ya, apapun aspirasi dari masyarakat ya, seharusnya
bisa didengar atau bisa disalurkan kepada wakil-wakilnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya kalau DKI ya Dewan Perwakilan Rakyat daerah begitu. Saya persilahkan kepada masyarakat yang memang merasa aspirasinya belum didengar ya, oleh Dewan, ya, silakan bersurat datang permohonan audiensi untuk bertemu dengan wakil-wakilnya gitu ya, atau juga silahkan kalau memang mau berbentuk aksi ya, asal semua izin-izin dan prosedur administrasinya juga dilengkapi. Karena itu adalah hak ya bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Berarti sebenarnya kalau teman-teman mau ini bisa juga cek nih media sosial anggota dewan kan sekarang banyak nih Pak ya. Silakan gitu aspirasikan lewat kolom komentarnya disampaikan gitu seberapa jauh nih prosesnya. Tapi kalau boleh tanya, kalau fraksi PKS mah solid ya Pak? Solid, insya Allah. Mendukung penjualan. Kita mendukung penjualan miras ini ya bukan hanya karena dampak negatifnya terhadap masyarakat, tapi juga kita concern pada masa depan anak-anak bangsa ke depan. Kalau dari segi mental mereka harus menjadi stabil ya, tidak terpengaruh oleh minuman keras. Kalau dari kebijakan, misalnya dari secara umum gitu, miras di DKI Jakarta gitu, menurut Pak Abdul Aziz gitu, yang sebenarnya harus dilakukan dalam konteks DKI Jakarta secara umum, di luar dari saham tadi, untuk mengontrol minuman keras itu apalagi sih Pak yang masih kurang gitu, yang dilakukan sama Pemda sekarang saat ini? Ya, saya kira memang kontrol di lapangan itu sangat-sangat rendah. Saya masih bisa melihat ya anak-anak di bawah umur ya kan membeli minuman keras ya tanpa ada resistensi begitu kan dari penjualnya gitu kan. Harusnya kan penjualnya lihat ini, oh ini anak di bawah umur nih, tidak boleh kita menjual sebenarnya. Tapi kan dorongan ekonomi tidak begitu bicaranya. Ya kan, siapapun yang mau beli silahkan gitu kan. Apalagi ya kita melihat bahwa kondisi sekarang ini masyarakat sedang stres begitu kan dengan adanya pandemi. Ya ini dibuktikan dengan naiknya penjualan miras begitu. Dan ini data dari PT Delta sahamnya tadi dividennya naik gitu 82 miliar gitu. Dividennya sekarang turun dari tahun lalu, tapi di kuartal terakhir ini naik gitu dengan adanya pandemi ya. Karena memang ya masyarakat pertama mungkin karena stres di rumah begitu kan, ya yang akhirnya mengkonsumsi minuman keras. Di satu pihak ya penjual ini sudah tidak selektif lagi ya karena keadaan begini, ya udahlah kita jual aja lah seadanya begitu kan. Dan di lapangan juga ya saya khawatir ya ini sangat berdampak pada perkembangan generasi muda kita ke depan ya kalau tidak dibatasi begitu dengan kontrol yang cukup ketat. Jadi memang harus ada peningkatan kontrol dari penjual gitu yang melihat kalau anak-anak minta beli miras gitu ya jangan dikasih lagi. Karena kan sebenarnya sih kalau ke minimarket yang besar gitu kan sudah ada nih tunjukkan KTP dan lain-lain gitu. Kayak meskipun yang kalau di tempat-tempat lain yang nggak resmi ini yang tidak resmi lah yang nggak bisa kita kontrol begitu kan. Ya banyak yang kamuflase kan, ya, judulnya jualan apa gitu kan, tapi di dalamnya jualan apa begitu kan. Banyak sekali yang begitu sering terjadi di banyak tempat. Nah, oke. Jadi tadi teman-teman yang dengerin nih, ada pertama kalau misalnya teman-teman setuju, silahkan sampaikan aspirasi langsung ya Pak. Silahkan ke DPRD gitu untuk mendorong, karena terakhir ini yang kita tahu bahwa sudah ada surat keempat nih yang disampaikan sama dari eksekutif gitu. Dari eksekutif sudah ada surat lagi yang minta untuk segera dijual lah gitu, karena kan yang mungkin juga dalam konteks pandemi juga Pemda juga butuh anggaran gitu kan, tambahan anggaran bisa buat pengadaan air bersih dan lain-lain gitu. Sampaikan ke wakilnya, teman-teman bisa cek nih di dapilnya, teman-teman tinggal di mana, dapilnya apa, anggota legislatifnya dari itu siapa nih gitu.
saya pikir juga nggak harus per dapil gitu ya. Anytime, dan juga siapapun secara pribadi atau institusi atau komunitas begitu ya, organisasi massa atau apapun, silakan bersurat ke Dewan ya, ingin kalau mau menemui wakil-wakil dari PKS ya, kami terbuka setiap hari Selasa. Memang itu adalah waktu kami menerima audiensi dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat. Nah, kami akan jadwalkan setiap hari Selasa untuk bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada perasaan tidak puas dengan kebijakan-kebijakan Pemda DKI atau ada masalah-masalah problem lain dengan Pemda DKI, silakan. Kami dari PKS terbuka menerima Anda semua di setiap hari Selasa. Wah, ini nih udah diundang Selasa, tiap hari Selasa untuk audiensi ketemu dengan anggota legislatif dari PKS gitu. Jadi kalau mau teman-teman nih yang masih muda gitu, yang wah kita mau berkontribusi nih ke pembangunan, berkontribusi di politik, itu bisa juga ngobrol langsung sama anggota DPRD gitu ya, untuk dapat gambaran, apalagi misalnya aspirasi kali ini misalnya miras gitu, atau misalnya ada aspirasi yang lain gitu ya Pak, kebijakan apa gitu, itu bisa juga disampaikan langsung nih ke teman-teman. Ini dalam waktu dekat ya, kami sudah menerima juga surat dari komunitas Bike to Work. Bike to Work. Ya, Bike to Work ingin bertemu dengan kami di Komisi B, menyalurkan aspirasinya tentang jalur sepeda. Gitu, ya. Kami terbuka, open. Kami akan jadwalkan untuk bertemu dengan kami untuk menyalurkan aspirasi dari mereka gitu. Itu apalagi banyaklah kalau ngecek di media sosial gitu kan, selalu ada nih keramaian tertentu gitu. Jadi jangan cuma di medsos aja, jadi sekali-sekali bisa langsung ketemu untuk sampaikan aspirasinya. Silakan, saya kira ini tugas kami ya sebagai anggota Dewan, menerima aspirasi dari Anda semua, karena Dewan ini adalah bagian dari rakyat begitu kan, dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Nah itu dia. Nah kalau dari segi fraksi PKS gitu Pak, apa sih yang masih dicari dan masih jadi visi gitu ya sampai nanti di 2024 gitu kan, 2024 akan pemilihan lagi. Nah sampai 2024 apa sih yang jadi misi dan visi dari teman-teman PKS itu yang akan diperjuangkan buat masyarakat di DKI Jakarta? Iya, jadi tagline kami adalah bersama melayani rakyat begitu ya. Jadi khusus untuk DKI ini ya, PKS sekarang berada di peringkat ketiga dari jumlah kursi. Tapi kami tidak berkecil hati dengan peringkat ketiga ini. Kami berharap ya bahwa aspirasi-aspirasi dari masyarakat bisa masuk melalui partai kami, dan kami akan perjuangkan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh perjuangan ya, untuk bisa menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi dan keinginan dari masyarakat. Yang satu hal yang telah kami perjuangkan ya di pusat ya, DPR pusat ya, kemarin ada perjuangan untuk undang-undang HIP, yaitu haluan ideologi Pancasila ya. Kami PKS menentang undang-undang tersebut sehingga akhirnya undang-undang tersebut ditunda begitu kan. Yang terakhir juga kami menentang adanya pembukaan keran-keran investasi miras oleh pemerintah pusat. Dan juga alhamdulillah pemerintah pusat mendengar aspirasi tersebut ya, bersama dengan ormas-ormas masyarakat ya, akhirnya pemerintah mencabut ya keran-keran tersebut. Dan saya kira masih banyak lagi hal-hal yang harus kita perjuangkan bersama ya, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera, insyaallah. Berarti kan memang PKS itu cukup konsisten gitu, dari tingkat nasional menolak miras, di DKI Jakarta juga menolak miras gitu, kepemilikan saham di miras gitu. Ini yang mungkin jadi hal-hal yang jarang kita temukan gitu teman-teman. Kalau misalnya ngecek, wah partai politik selalu ngomongin kepentingan gitu, dan lain-lain gitu. Nah teman-teman bisa cek juga sekretariat teman-teman di PKS di nasional, di daerah, punya sikap yang konsisten, insya Allah ya Pak ya. Tetap konsisten di DKI Jakarta. Nah terakhir nih Pak, buat teman-teman yang dengerin
kan kami nih podcastnya didengar sama teman-teman yang masih muda nih rata-rata gitu ya. Iya. Teman-teman anak muda yang punya ketertarikan sama kebijakan publik, punya ketertarikan sama politik gitu, daerah dan nasional gitu. Iya. Apa sih yang bisa dilakukan sama mereka gitu, sama anak-anak muda di Jakarta nih dan di Indonesia gitu untuk ikut ngawal pemerintahannya gitu, di daerah maupun di nasional gitu. Ya, saya kira ini sangat luas sekali ya. Maksudnya kontribusi dari pemuda itu luar biasa sebenarnya. Ya, kalau kita lihat majunya sebuah negara itu pasti diawali oleh pemuda. Apalagi kondisi kita sekarang ini ya, di negara kita sedang mendapatkan bonus demografi. Oh iya betul. Ya, di mana angkatan muda ya, pekerja itu jumlahnya lebih besar daripada angkatan non pekerja. Jadi pemuda kita saat ini ya, jumlahnya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ya. Dan juga mungkin kondisi ini tidak akan berlangsung lama. Ini akan biasanya bonus demografi itu sifatnya seperti bukit ya. Gitu, ada peaknya kemudian menurun. Manfaatkanlah momen-momen ini dengan melakukan inovasi-inovasi. Saya kira pemuda ini punya kemampuan yang di luar perhitungan kita nih yang sudah generasi lanjut ya. Kita berharap besar, PKS berharap besar dari pemuda-pemuda sehingga pemuda-pemuda ini bisa melakukan perubahan-perubahan di masyarakat. Apapun ya yang ingin dicapai atau yang ingin dibicarakan dengan kami di PKS, kami terbuka terhadap masukan-masukan pemuda karena di partai kami pun ya itu banyak sekali peranan-peranan pemuda ini sehingga kita bisa menduduki peringkat ketiga di Jakarta ini. Terima kasih Pak Abdul Aziz ngobrol-ngobrolnya ini apa ya? Ini yang bagi teman-teman yang sering kasih pendapat gitu. Ayo dong ngobrol sama teman-teman DPRD, kita pengen tahu sudut pandangnya gitu. Nah, kita dapat kesempatan tetap dengerin cerita kita karena cerita orang dalam. Terima kasih Pak Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.